punya support rasanya zong, mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Itu tadi dari versinya Bu Meira. Jadi memang mungkin kalau dari nggak yang teknis banget gitu ya Bu ya, mungkin dari segi orang tua juga atau parentingnya juga gitu. Memang yang menjadi tantangan sendiri adalah selain dari pihak gurunya, ya ini profesionalitas guru dan juga mungkin guru masih kurang memahami karakteristik. Ternyata tantangan pendidikan ini juga datang dari orang tua yang mungkin memang pola asuhnya kita tidak bisa bilang buruk, tapi pola asuhnya yang kurang sesuai seperti itu ya Bu Meira ya. Benar ya, benar. Menjadi orang tua itu kan tidak harus pintar ya Mbak, tapi harus terus meningkatkan kualitas diri, mungkin seperti itu. Betul. Ya. Oke. Baik, Ilmunya pintar juga begitu ya. Iya. Oke, itu tadi dari versi praktisi dan konsultan pendidikan anak. Nah, ini kalau dari Pak Irfana sendiri, Pak, kira-kira kalau menurut Bapak, apalagi mungkin Pak Irfana kan lebih banyak berkecimpung di secara teknisnya gitu ya untuk pendidikan di Indonesia. Apa sih Pak sebenarnya tantangan terbesar kita nih? Nah, sebenarnya yang terbesar itu tadi betul tuh, saya sangat setuju tuh dengan Bu Meira tuh ya, itu sudah dipaparkan dengan bagus banget. Nah, saya mau kasih solusinya nih Mbak untuk menghadapi tantangan yang tadi itu ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka dan komunitas. Coba teman-teman lihat dulu di paparan slide saya ini ya, teman-teman ya. Itu lihat kan teman-teman, yang gantiin Kapten Amerika siapa itu? Nah, kan yang di terakhir kan dia udah tua gitu ya, udah pensiun kan, maka dia ganti itu, orang itu tuh ya. Tuh, saya kenal juga nih. Kalau di sini teman-teman filosofinya gini, sekarang susah sekali sukses sendirian, teman-teman. Sukses sendirian tuh susah banget sekarang. Jadi harus mempunyai tim. Guru-guru ngeliat aplikasi udah ini apaan, saya gaptek, nggak akan bisa belajar kalau sendirian, makanya harus punya tim. Ya, harus punya tim, dia harus berkolaborasi, kolaborasi itu kurikulum Merdeka, kolaborasi, komunitas belajar semua, jalan semuanya teman-teman. Gak mungkin kita bisa mengatasi masalah yang begitu kompleks di pembelajaran ini dengan sendirian. Oleh karena itu teman-teman, ayo saya ingatkan ke guru-guru lagi nih, yuk langsung dicek nih dari sini, satu provinsi nih, yuk bikin yuk komunitas belajarnya ada tuh di kurikulum Merdeka, di aplikasi platform Merdeka Mengajar itu ada komunitas-komunitas yang sudah kita data tuh. Gabung gitu ya, gabung. Jadi sama nih teman-teman, dengan teman-teman kan gabung di webinar ini mengharapkan mendapatkan banyak hal tuh teman-teman. Nah ini udah bener caranya. Jadi harus kita upgrade, dan upgrade-nya itu kalau sendirian pasti agak males gitu kali ya bahasa saya. Tapi kalau rame-rame ada ingetin, ayo kumpul kita habis jam sekolah. Ingat Bapak Ibu guru, walaupun sudah jadi guru zaman sekarang tuh PR-nya malah tambah banyak gitu ya. PR-nya tambah banyak karena baru kali ini kejadian pandemi di zaman kita, baru kali ini pandemi gitu ya, dan segala macam. Jadi teman-teman, ayo sama-sama kita belajar juga, saya pun belajar juga, semua juga pada belajar, yuk sama-sama kita berkolaborasi. Ini banyak banget ini yang sudah banyak WA, chat segala macam. Ayo dong tulis siap kolaborasi gitu dong. Oke, baik, terima kasih Pak Irfana. Mungkin setelah ini mic-nya bisa agak sedikit ini apa, mohon maaf, mic-nya bisa agak sedikit didekatkan supaya suaranya lebih clear. Oke, tapi tadi saya menangkap gitu apa yang mungkin disampaikan Pak Irfana terkait dengan tantangan pendidikan gitu ya. Memang intinya mungkin selain dari pihak tenaga pendidik ataupun orang tua seperti itu, kolaborasi juga dibutuhkan ya untuk menyongsong atau mungkin untuk mengatasi tantangan-tantangan atau permasalahan yang ada di Agenda 21 ini. Menarik ya Bapak Ibu peserta, karena memang dari dua sisi atau dua sudut pandang yang berbeda, ini kita bisa mengambil dua permasalahan yang sebenarnya ini jika misalnya dikonstruksikan atau disimpulkan, ini mengerucut pada memang bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengubah mindset dan juga kebiasaan gitu, terutama bagi tenaga pendidik. Nah, selain dari tenaga pendidik juga mungkin dari pihak keluarga maupun orang tua yang juga merupakan guru pertama dari anak-anak gitu ya, yang setiap hari mungkin berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anaknya juga, dan juga memang sebagai tenaga pendidik maupun juga sebagai orang tua, kita dituntut untuk mau, bahkan bukan dituntut lagi, dipaksa untuk mau mengikuti kembang teknologi dan juga zaman itu yang paling penting. Seperti mungkin tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Irfana gitu ya. Ini sejujurnya saya juga baru tahu Pak kalau Canva bisa dibuat kayak gitu tadi. Menarik. Hiburan yang cukup menarik gitu tadi ya. Ada tiba-tiba dinosaurus lari-lari, itu kan belum banyak juga mungkin dari tenaga pendidik ataupun mungkin teman-teman mahasiswa yang
kasih. Ada siapa? Oke, boleh mungkin di raise hand bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, boleh raise hand-nya silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Kami akan membuka sesi tanya jawab yang pertama secara langsung ya, melalui Zoom seperti itu. Oke, sudah ada yang raise hand, ada Bapak Adrianus ya, Adrianus S. Japi SPD. Halo, selamat sore Bapak Adrianus. Oke, dari tim mungkin bisa membantu untuk meng-unmute. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Ibu. Oke, Bapak Adrianus kalau boleh tahu dari mana nih Pak asalnya Pak? Saya dari NTT. Halo? Saya dari Manggarai, NTT. Dari NTT, luar biasa ya. Oke, Pak silahkan. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin menanggapi nih dari apa tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Meira dan Pak Irfana? Silahkan Pak Adrianus. Ya, yang pertama saya ingin sebuah pernyataan yang guru-guru melakukan inovasi, terutama menggunakan berbagai aplikasi ini. Karena Karena NTT ini secara fasilitas, terutama penunjangnya itu masih sulit. Kemudian rata-rata siswa di NTT tidak banyak yang tidak memiliki handphone. Kemudian ya hanya paling HP saja masih sulit dipegang oleh anak-anak. Hanya beberapa guru saja yang memiliki handphone, apalagi laptop. Kalau bicara soal Canva yang mau saya tanyakan, apakah aplikasinya itu bisa menggunakan HP atau hanya laptop saja? Soalnya kami guru-guru di sini juga masih 1-2 orang yang masih pegang laptop. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adrianus dari NTT atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin ini secara teknis seperti itu ya, seperti yang kita ketahui juga, tidak dipungkiri bahwa mungkin teknologi ataupun juga pemerataan teknologi di Indonesia masih bisa diakui masih belum merata seperti itu ya Pak Irfana, Ibu Meira, dan mungkin bagi Bapak Ibu tenaga didik yang berada di luar Jawa khususnya ini mungkin masih ada beberapa yang kesusahan untuk mengakses terkait dengan internet maupun juga mungkin beberapa teknologi lainnya seperti gadget, laptop ataupun HP. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bapak Adrianus, ini mungkin lebih ke Bapak Irfana gitu ya. Apakah Canva ini bisa Pak digunakan selain di laptop gitu? Mau nggak Pak Irfana? Terima kasih Mbak. Suara aman Mbak sekarang? Aman Pak. Oke. Aman. Baik, pertama jawabannya simpel ya. Canva bisa di HP. Terus kedua, lagi-lagi saya ingatkan, kalau memang kondisinya tidak banyak perangkat dan segalanya, jangan dipaksa menggunakan perangkat. Nah, banyak cerita program-program inovasi yang sudah tadi sempat dipaparkan juga di awal-awal itu ya, itu menggunakan print out, bahkan menggunakan daur ulang yang ada di sana itu Bapak. Buku besarnya itu, saya pernah datang itu ke pedalaman di Kaltara sana, itu membuat buku sendiri. Bukunya dibuat sendiri dan besar-besar itu literasi itu luar biasa teman-teman. Jadi Bapak cukup tugas Bapak misalnya ada kelebihan untuk pergi ke daerah yang ada internet, Bapak cukup mendownload gitu ya. Nanti ditunjukkan begini pun nggak masalah gitu ya. Ataupun kalau memang ada di print out, kita print out gitu ya. Karena banyak hal juga yang bisa kita print out, mereka berkarya. Nah tadi kalaupun tidak bisa memungkinkan dua-duanya, Bapak kita lihat lagi. Bapak cukup mencari inspirasi di YouTube, banyak banget bukti karya dari para guru yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu banyak banget. Kita menjadi inspirasi teman-teman. Yang pasti kami minta tolong nih, saya minta tolong kepada Bapak, jangan berhenti belajar Pak, terus cari Pak, carikan terus karena perjuangannya ada di Bapak nih. Carikan solusi buat anak-anak di sana, karena Bapak ada di sana, saya cuma bisa menyemangati nih Bapak, ngasih tahu referensi-referensinya tuh ya tadi ya Pak ya. Banyak banget yang bisa kita lakukan sebenarnya. Semangat Pak Adrianus. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfana untuk tanggapannya. Jadi memang mungkin seperti yang disampaikan Pak Irfana tadi, tidak usah dipaksakan ya Pak ya. Tapi memang masih ada alternatif atau cara-cara lain. Mungkin dari Ibu Meira ada sedikit ataupun mau menambahkan Ibu? Begini, Mbak, saya juga sempat membaca di kolom
chat tadi ya, terkait yaitu tadi ya dengan kesiapan wilayahnya, terus tidak memiliki handphone, gadget dan lain-lain. Sebenarnya Mbak bisa mungkin kalau yang tadi kan cara yang disampaikan Pak Irfana, kalau saya ingin menyampaikan kan banyak sekali program-program CSR ya, Betul. perusahaan-perusahaan ya. Saya ingat sekali saya pernah memberikan materi di Papua Barat. Halo Papua Barat, mungkin ada yang hari ini hadir dari Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni. Itu program CSR dari BP Migas Mbak. Jadi memberikan pelatihan, mengundang gitu ya, memberikan pelatihan. Jadi mau buat pinter guru-gurunya istilahnya seperti itu, dan juga memberikan media-media pembelajaran loh Mbak. Jadi boleh, mungkin Bapak bisa nanti mencari kepada mungkin koordinasi ya dengan pemerintah daerah setempat, mana perusahaan yang bisa mensupport nih, seperti itu. Ada program-program CSR-nya. Jadi bisa media-media pembelajaran itu, tools-nya itu bisa dibantu lah, dipenuhi. Mungkin dipinjamkan ya, mungkin tidak satu-satu setiap menit, maksudnya seperti itu ya, Mbak Kris ya. Oke, baik Ibu Maira, terima kasih untuk tambahannya. Semoga membantu ya Bapak Adrianus, dan semoga Bapak Adrianus dan juga teman-teman Bapak Ibu tenaga pendidik yang ada di NTT terus bersemangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk generasi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Adrianus. Nah, kemudian saya akan beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat YouTube. Apakah boleh dibantu untuk teman-teman admin? Saya ingin mengambil salah satu pertanyaan yang ada di kolom chat YouTube. Oke, baik. Oke, dari YouTube ada Ashifa Alkanza ya, dari Ibu Ashifa Alkanza. Assalamualaikum, ini untuk Ibu Maira ya. Bu Maira, izin bertanya Bu, apakah kami sebagai guru selalu bisa menghadirkan teknologi di setiap kelas? Nah, bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya ini nggak cuma buat Bu Maira, tapi juga buat Pak Irfana, nanti boleh menanggapi juga ya Pak ya. Bagaimana? Silahkan Ibu Maira. Ya Mbak, bisa sekali ya Mbak ya, tapi itu tadi teknologi ini kan juga seperti tadi di daerah mungkin sinyalnya yang low ya. Jadi kita lihat dari wilayah kita, memang kalau wilayah kita ini memang support sekali untuk sinyal, harus, karena itu tadi apalagi yang kalau Ibu Al-Shifa ini adalah guru SD ya, dimana memang ini sangat benar-benar digital tuh aktif sekali, ini generasi alpha atau generasi digital, dan ini cepat, benar-benar fast learner untuk belajar tentang digital, dan digital buat mereka ini menarik sekali. Jadi harus dihidupkan. Contohnya mungkin bila ya misalkan nih sinyal ada, tapi tidak semua anak di kelas itu memang memiliki handphone. Jadi saya ingat pernah waktu itu saya mendampingi guru-guru di kelas 2 ya Mbak ya, untuk mengukur, jadi gini, ada aplikasi Mbak di handphone ya, boleh? Ada aplikasi di handphone untuk mengetahui cuaca kan ya, cuaca apakah hujan berawan ataukah dia cerah. Nah, silahkan untuk mendapatkan kita itu mengamati, mencari tahu ABCD, bertanya, cari tahu gitu ya, untuk menimbulkan sikap-sikap kritis nih. Mungkin di setiap kelompok ada 5 anak, di setiap kelas ada 5 anak yang punya handphone. Boleh dari satu ini yang akan nanti membagikan datanya. Jadi buatlah 5 kelompok. Kalau tidak punya handphone semua ya Mbak, tapi ini menggunakan gitu ya dari aplikasi yang dimiliki. Mendata hari ini cuacanya seperti apa, kelompok 2 di rumahnya gitu ya, perwakilan di rumahnya seperti apa, kelompok 3, 4, 5, lalu di-share kepada teman-temannya, presentasikan. Itu bentuk sederhana. Sudah bisa, kelas 2 bisa Mbak. Ya, dan juga Mbak Al-Shifa bisa. Jadi tidak melulu harus sinyal yang kuat dan handphone yang seluruh siswa punya, tidak. Bisa kita siasati seperti itu. Oke, baik. Kita jawaban dari Ibu Maira. Nah, kalau dari Pak Irfana sendiri nih, ya, yang sangat dekat dengan teknologi, bagaimana Pak mungkin tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ashifa nih? Izin 2 menit nih Mbak nih. Ada slide-nya ya, sedikit. Nah, coba ada dibantu teman-teman. Bisa dibantu. Kelihatan slide-nya? Sudah? Oke, lihat Pak. Oke, siap teman-teman ya. Jadi, jangan selalu mikirnya online. Itu dulu ya. Jangan selalu mikirnya online. Tapi teman-teman, kalau teman-teman punya kesempatan pergi ke Jakarta, main ke Pusdatin, bawa hard disk eksternal gitu ya, copy tuh. Konten-konten pembelajarannya di copy tuh. Ya, bawa pulang ke sana. Itu oleh-olehnya zaman sekarang ya. Jadi bukan cuma sekedar cerita aja, tapi di copy konten-kontennya itu banyak banget. Bergiga-giga, ada 200-300 giga itu konten-konten yang bisa kita pakai dan kita gunakan secara offline. Nah, lalu teman-teman ya, ini contohnya ya. Ini sekarang mulai-mulai kayak gini nih produk-produknya ya. Ini contoh produk dari swasta gitu ya. Tapi isinya satu produk ini, satu access point, satu komputer kecil dan UPS. Nah, kalau kita breakdown nih teman-teman ya, ini kayak gini-gini nih.
Ini data di tahun 2018, berarti kalau sekarang lebih murah lagi. Sekarang lebih murah lagi nih teman-teman. Jadi nggak mesti laptop yang gede, yang i7, i12, i15, nggak usah teman-teman. Keperluan pembelajaran beda buat gaming, ya. Buat YouTuber beda banget. Kita nggak usah sampai ke sana, kita cari yang murah meriah. Ya, Pentium 4 masih aman di sana, masih survive. Atau kalau mau yang kayak gini-gini nih, yang kecil-kecil kayak gini ya, ini kecil-kecil. Ini paling harga udah bisa turun 40%, 50% dah kayak gini ya. Nah, ini contoh lagi nih, ada contoh lagi nih, ini namanya pakai Raspberry. Raspberry itu komputer kecil banget gitu ya, ditaruh di, jadi cuma modalnya access point-nya ada rata-rata di sana, Raspberry Pi sama modem GSM atau kita pakai paket data internet kita ya. Ini pakai modem GSM, nanti di dalamnya diisi apa? Diisi konten-konten pembelajaran. Lagi-lagi ketika ada sinyal, kita turunin konten. Jadi nggak bisa misalnya pun ada 4 komputer, kita semua serba online. Mabuk juga tuh kalau di daerah terpencil gitu teman-teman ya. Jadi kita pakai cara strategi, kita bikin offline dulu. Tadi yang saya infokan kan, jadi Bapak Ibu guru yang ke internetnya downloadin dulu. Nanti baru kasih tahu ke siswanya nih, nah gitu ya. Ini Raspberry Pi, berarti lebih murah lagi nih Raspberry Pi. Ya, lebih murah lagi dia kalau mau pakai Raspberry Pi. Ini hanya ya, tapi yang keren-keren doang alat-alatnya ya. Banyak juga yang lain-lain. Nah, kira-kira gitu. Ibu Asyifa, tadi saya ngelihat ekspresi Bu Mera sama Pak Irfan kayak, Bang ada suaranya. Saya juga kaget. Kalau namanya virtual. Nah, ini salah satu mungkin tantangan yang sering kita hadapi juga ya, Bu Mera, Pak Irfana, ketika mungkin apalagi kemarin masih sekolahnya online gitu ya, kita udah berapi-api semangat menjelaskan kan Mas ya ternyata ya. Itu sering kejadian untuk guru-guru seperti itu ya. Nah, memang kalau dari seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Meira dan juga Pak Irfana ya, kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa sejatinya tantangan pendidikan di Indonesia ini tidak hanya berpusat kepada guru ataupun tenaga pendidik saja, namun juga bagaimana peran orang tua serta keluarga ini bisa berkolaborasi seperti itu ya untuk menghadapi ataupun juga untuk bersama-sama mengatasi tantangan-tantangan yang ada di dunia pendidikan. Memang peran guru di sini sangat penting. Namun peran orang tua, peran keluarga, bahkan mungkin sahabat-sahabat terdekat untuk anak-anak ini juga cukup penting gitu ya, demi bisa kita ini semua mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia, apalagi di abad ke-21 ini. Dan untuk inovasi sendiri, tadi yang satu insight yang saya dapatkan sangat luar biasa hari ini adalah inovasi ini harus dipaksakan. Jika memang masih terkendala dengan akses yang terbatas, kita sudah bisa memanfaatkan banyak sekali resource atau sumber yang sekarang ini sudah cukup banyak bisa diakses di Indonesia seperti itu. Bagi mungkin tenaga pendidik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta yang berada di daerah-daerah yang mungkin masih sulit dijangkau untuk teknologi ataupun juga jaringan internet seperti itu ya. Ini sudah banyak sekali platform baik itu dari pemerintah maupun juga dari swasta yang ini menyediakan fasilitas untuk berinovasi gitu ya, fasilitas untuk bisa membantu pengembangan dan juga inovasi pendidikan di Indonesia. Hal-hal besar dimulai dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Ibu Mera, Pak Irfana, sebelum kita berakhir saya pengen dong dapetin closing statement ya, dan mungkin semua Bapak Ibu peserta yang ada di sini pengen juga nih dengerin apa sih kira-kira yang bisa dilakukan bagi para tenaga pendidik, calon tenaga pendidik di Indonesia untuk bisa menghadapi tantangan pendidikan dan juga untuk bisa berinovasi bagi pendidikan. Dari Ibu Mera dulu, monggo Bu. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan adik mahasiswa semua, guru itu adalah guru pertama di sekolah dan orang tua kedua di sekolah. Jadi memang tadi disampaikan oleh Mbak Grace juga, orang tua itu adalah sebenarnya orang tua pertama di rumah dan guru kedua di rumah. Jadi perlu sinergi antara guru dan orang tua agar apa? Agar tercipta anak-anak yang memang siap untuk menghadapi dunia pendidikan di abad 21. Untuk para guru, ayo kita berubah dari sekarang, tingkatkan terus kompetensi diri, perhatikan setiap profil individu siswa. Insya Allah akan kalau sudah dimiliki ya karakteristik tersebut, kita akan menjadi guru masa depan sang juara. Terima kasih. Luar biasa Ibu Mera. Dari Bapak Irfana Pak, saya pengen tahu
kelihatan nih Mbak. Bentar ya, ini koneksinya ya jadi gitu ya. Bentar saya spotlight yang saya sendiri ya Mbak, izin. Spotlight nambahin. Nah ini dia. Yang ini lebih bagus kan tampilannya sebelah ya. Oke. Bapak Ibu para guru, tuh ya. Kalau guru nggak jadi content creator, aduh sekarang agak ribet nih. Content creator tuh bukan berarti harus jadi kayak Atta Geledek atau Atta Halilintar maksudnya. Atau Papa Baim dan segala macam. Tapi Bapak Ibu kalau anak-anak kita, anak-anak didik itu mendapatkan konten dari gurunya sendiri itu luar biasa. Penerimanya, kedekatannya, konsep segala macam itu lebih bagus, lebih baik lagi. Nah, jadi bagi para guru sekarang saatnya nggak terlambat. Jadi content creator bukan berarti harus video semua, enggak. Tapi mulai dari tulisan-tulisan, buku dan segala macam dibikin sendiri. Bapak Ibu kita yang ada menghadapi secara 24/7, Bapak Ibu menghadapi siswa-siswanya. Bapak Ibu sekarang mulai kenali lagi nih, gali lagi lebih lanjut lagi. Lakukan assessment awal untuk Bapak Ibu ya, lakukan assessment awal dan tentukan sendiri kecocokan metode-metode mana yang sudah dari webinar ini dari pagi udah kita kupas Bapak Ibu, dilihat lagi yang mana yang lebih tepat saya terapkan kepada siswa saya dengan semangat hayu tadi sudah Bu diingatkan Bapak Ibu, hayu sekarang jangan lama-lama lagi, sekarang Bu Mera udah bilang sekarang Bapak Ibu ya. Jadi udah jangan kebanyakan mikir, udah kayak filosofi Bu Sadino. Kalau mau dagang sekarang, kalau mau berubah sekarang. Kalau usah besok, sekarang aja. Ya Bapak Ibu ya, jalur silaturahminya udah ada dengan guruinovatif.id, ada Bu Mera juga, ada saya teman-teman dan narasumber yang sebelumnya. Kontak-kontak aja, japri aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh berikan aplaus atau tepuk tangan yang luar biasa kepada Ibu Meira Sartika dan juga Bapak Irfana Steviano atas pemaparan materinya yang luar biasa nih ya. Semoga dengan apa yang kita diskusikan gitu ya, lebih tepatnya pada siang hari ini bisa mulai memacu semangat dari Bapak Ibu tenaga pendidik maupun juga calon tenaga pendidik nih untuk terus bertransformasi, untuk terus memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia dan juga untuk terus bisa berjuang untuk mengatasi tantangan-tantangan pendidikan yang ada di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu Meira Sartika SPMPD atas waktunya dan juga pastinya Bapak Irfana Steviano SPD MED atas kesediaannya memberikan materi dan juga memberikan waktunya untuk sesi Guru Inovatif Conference 2022 ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, Ibu Meira, Pak Irfana. Amin ya Allah. Insya Allah ya, dan pokoknya jangan pernah lelah untuk terus berbagi kepada guru-guru dan tenaga pendidik di Indonesia. Ibu Meira, Bapak Irfana dipersilahkan untuk bisa meninggalkan room Zoom seperti itu ya. Selamat beristirahat. Pokoknya sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya, Ibu Meira, Bapak Irfana. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Semangat terus Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, acara kita belum berakhir karena setelah yang satu ini kita akan masuk ke dalam sesi penganugerahan Sekolah Juara 2022. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk melakukan presensi ya terkait dengan sesi pertama dan kedua. Sesi pertama dan kedua, link presensinya sama Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sekarang ini bergabung di YouTube kami ya, link presensi sudah ada di pin komentar ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan bingung gitu, nggak usah harus ngelihat ke belakang atau ke atas, tapi silakan langsung lihat di pin komentar yang di pin karena di situ adalah link presensi dari kami seperti itu. Jika saat ini masih belum bisa, ini dikarenakan server kami sedang sangat sibuk. Ada lebih dari 30.000 peserta yang mencoba untuk akses bersamaan. Jadi mohon sekali lagi dengan hormat Bapak Ibu silahkan untuk terus mencoba presensi secara berkala. Jika hari ini nggak bisa, nanti malam masih bisa. Nanti malam masih nggak bisa lagi, tenang Bapak Ibu ya. Besok masih akan bisa untuk diakses bagi presensinya. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk kelewatan presensi karena server